Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, jadi banyak ya yang mendapatkan set-top box TV digital gratis dari bantuan pemerintah dan bingung mau diapain. Mungkin untuk cara setelnya gampang ya, tinggal dicolok kayak VCD, DVD, colok antena ke TV gitu pakai HDMI atau RCA, scan, udah langsung dapat siarannya. Bahkan scannya itu sudah auto scan gitu ya. Mungkin bagi sobat ada yang masih belum ngerti, itu bisa lihat channel saya satu lagi di Satelit Parabola Depok karena memang khusus membahas antena, TV digital dan parabola. Jadi lengkap di sana panduannya. Oke, di sini saya akan membahas fitur rahasia yang tersembunyi dari set-top box berikut. Jadi ada banyak ya sebenarnya di sini colokan-colokan di belakang atau port di belakangnya. Tapi ada yang paling spesial di sini yaitu ini sebutannya banyak ya, ada RF out, loop out portnya, atau yang terakhir adalah antena out. Sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Jadi ini mungkin kita lihat dari jarak dekat dulu ya. Oke, jadi ini yang dinamakan, ada tulisannya RF out, ada loop out, terus ada antena out gitu ya. Jadi kalau dari antena TV itu masuknya kan ke sini nih, yang sebelah kiri ya. Ini pasti sama di semua set-top box, pasti sama. Terus jadi yang ini yang agak berbeda, yang tadi ada RF out, loop out, terus antena out. Jadi intinya ya RF out atau loop out sama aja lah ya, atau antena out. Jadi ini fungsinya adalah untuk mencabangkan antena TV digital sobat. Jadi ada gunanya. Kalau zaman dulu ini untuk nonton siaran analog gitu, jadi dari sini ke TV lagi. Tapi kalau zaman now karena sudah digital, jadi kita fungsikan ini untuk mencabangkan siaran TV digital. Dan yang terakhir yang harus sobat siapkan adalah kabel RF out. Ini bisa bikin sendiri juga ya, atau beli juga ada. Jadi kabel RF out ini penting untuk memfungsikan. Jadi tanpa kabel ini tidak bisa berfungsi. Jadi kuncinya ada di kabelnya ya. Jadi silahkan kita lihat dulu deh dari jarak dekat seperti apa sih kabelnya. Jadi ini adalah contoh kabel loop out ya. Jadi ini saya rapihkan dulu biar lebih jelas melihatnya tuh. Jadi yang ujungnya satu adalah yang female dan ini adalah yang male. Jadi sama seperti jack antena TV pada umumnya ya. Hanya saja ini untuk merakitnya ada dua macam ya. Ini cara rakit yang lama atau konektor yang jenis lama, dan ini konektor yang saya suka ya, yang modelnya koaksial F5 dan drat ya. Jadi ini lebih kuat karena nggak bisa patah. Kalau yang model gini kita tekuk gini bisa patah nih, ya udah langsung disconnect gitu, nggak kedetek kabel. Kalau ini kuat. Dan cara pemasangan kabel ini nanti ada di ujung atas sana atau sini ya. Jadi ada di YouTube-nya Satelit Parabola Depok. Di sini kita hanya memberikan edukasi, contoh-contohnya dan fungsinya itu seperti apa sih. Oke, kemudian setelah sobat persiapkan STB-nya, terus ada kabel loop out-nya, terus bagaimana cara penggunaannya? Oke, langsung aja ya kita simak videonya. Oke, jadi tahap pertamanya itu kita pasang dulu ya. Ini antena outdoor saya pasang dulu. Kita pasangnya di bagian paling pojok. Jadi bisa di sini juga atau di sini, terserah, sama saja. Kemudian baru kita pasang yang kabel loop out tadi ya. Ini saya buat pendek karena buat percobaan ya. Kita colok di RF out atau loop out ya. Jadi kita pasang di RF out atau loop outnya ya. Oke, kita pasang seperti itu. Kemudian yang TV kedua, terus kemudian dari RF out ini ya, kabel yang sama itu kita colokan ke antena in di set-top box kedua. Jadi kalau sobat punya dua set-top box, jadi seperti ini ya, ini dari antena TV outdoor atau indoor, terus kemudian ini kabel loop outnya ya, dari sini colok lagi ke antena in. Jadi ini antena in pada STB kedua. Jadi ini contohnya. Terus sobat juga bisa pasang satu lagi nih. Jadi ini memang kabel yang saya sediakan panjang ya. Ini kabel loop out juga untuk ke TV kamar saya yang sudah digital. Jadi dari kabel panjang ini port konektornya sama ya, jadi female dan male ya. Ini femalenya kita colok lagi ke STB kedua di sini. Terus ujung yang satunya langsung masuk ke TV saya yang di kamar. Oke, sekarang kita praktek, kita nyalain TV-nya ya. Oke, jadi ini saya contohkan ya. Jadi yang pertama tadi kan dari STB 1 ke STB 2 dan itu bisa diteruskan sampai ke 4, ke 5, ke 6 gitu ya. Kalau sekarang ini dari STB ke TV saya yang di kamar ya. Tapi TV-nya saya taruh depan untuk sebagai contoh aja ya. Dan ini kabelnya yang akan saya gunakan. Jadi ini pertama saya colokkan dulu ke STB-nya. Jadi ini antena out dan kita masukkan kabel loop out-nya ya di antena atau di port loop out-nya atau RF out. Terus untuk bagian satunya ini langsung aja dicolokin ke antenanya ya. Ini kenapa saya buat bengkok, karena memang TV-nya ditaruh di tembok, jadi memang didesain supaya dia tidak menonjol keluar dan kena tembok nantinya. Jadi ini TV-nya sebenarnya ada di kamar ya, makanya kabelnya panjang karena nanti akan lewat atas terus turun di kamar. Jadi sebagai contoh aja. Jadi itu dari STB yang tadi kita colok dan ini kabelnya dan sudah dicolokkan ke TV. Sekarang TV-nya akan saya balik.
Oke, jadi sudah terpasang ya itu STB-nya, kemudian tuh kabel yang panjang tadi dan sudah saya colokkan ke TV. Sekarang saatnya kita nyalakan. Oke, TV pertama sudah nyala, sekarang saya nyalakan TV yang kedua. Jadi ini bisa beda siaran ya. Yang ini siarannya GTV dan bisa kita ganti-ganti. Jadi banyak siaran TV digital tuh ya. Dan ini sudah nyala, ini siarannya Metro TV. Jadi di sini kita bisa ganti-ganti channel ya. Dan ini server utamanya. Misalkan kita matikan STB-nya, apakah ini masih menyala? Oke, sobat bisa lihat ya, ini masih menyala ya dengan lancar. Jadi yang penting STB-nya masih colok listrik. Kalau STB-nya dicabut, kita lihat apa yang terjadi. Maka siaran TV-nya akan mati. Jadi ini jadi server harus tetap colok ke listrik walaupun dia tidak digunakan ya. Jadi istilahnya tetap on. On yang dimaksud di sini adalah on standby ya. Jadi tidak harus nyala TV seperti ini, tapi dimatikan juga bisa dan ini tetap lancar. Tapi kalau TV kedua mau kita matikan ya, itu nggak masalah karena servernya di sini dan ini kita nyalakan ya tetap bisa nyala dan gantikan. Dan ini kita nyalakan dia akan tetap nyala ya, jadi tidak terpengaruh oleh ke TV kedua karena ini servernya ada di sini. Jadi kalau misalkan sobat dari set-top box 1 ke set-top box 2, ke 3, ke 4 terus ke TV digital itu bisa semua, yang penting STB sebelumnya itu kondisi nyala atau standby. Oke, itu tadi videonya. Jadi bagaimana menurut sobat? Kalau sobat bisa praktekkan langsung dan berhasil, silahkan absen di kolom komentar ya. Untuk kabel ini memang kadang butuh yang panjang ya. Kalau TV-nya jaraknya jauh, ini hanya sebagai contoh aja ya kabelnya. Kalau panjang di sini ya ribet gitu ya. Kalau saya pribadi ya lewat atas genteng atau lewat jalur paralon. Oke, kalau video ini berguna dan bermanfaat jangan lupa di like, subscribe dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.